Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMK YBM 3 Taman Sidoarjo, Bapak Dr. Andes Haji Hasim As'ari, Magister Manajemen. Yang kami hormati segenap jajaran wakil pimpinan SMK YBM 3 Taman Sidoarjo. Yang kami hormati calon guru penggerak Ibu Elmi Solihah, Sarjana Pendidikan. Dan yang kami banggakan, peserta aksi nyata diseminasi budaya positif di SMK YPM 3 Taman Kabupaten Sidoarjo. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat Maha Rahman Rahim, yang melimpahkan beribu-ribu nikmat yang tak terukur kepada kita, sehingga bersama-sama di meeting room SMK YPM 3 dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMK YPM 3 Taman Kabupaten Sidoarjo. Sholawat beriring salam kita sanjungkan kepada Baginda Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali rangkaian kegiatan aksi nyata Jalan Penggerak Guru, mari kita buka dengan berdoa membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi baiti lahumul Fatihah. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, bertindak sebagai pemandu acara, perkenankan dan izinkan saya akan membacakan susunan acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SMK YPM 3 Taman Kabupaten Sidoarjo yang tersusun sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne YPM. Acara ketiga, sambutan. Acara keempat, pembacaan doa, dan akan dilanjutkan dengan acara inti, aksi nyata oleh calon guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ikuti seksama sambutan Kepala SMK YPM 3 Taman Sidoarjo yang akan disampaikan oleh Wakakurikulum SMK YPM 3 Taman Sidoarjo yang terhormat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne YPM. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan Kepala SMK YPM 3 Taman Sidoarjo yang akan disampaikan oleh Waka Kurikulum yang terhormat Bapak Bambang Adi Susanto, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Dengan segala hormat, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK YPM 3 Taman, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK YPM 3 Taman, dan khusus kepada Bu Elmi Solihah, Sarjana Pendidikan selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang dalam hal ini akan menyampaikan diseminasinya. Pertama-tama kita mari panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntun kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang modern seperti ini dengan misinya yaitu ad-dinul Islam. Ketiga kalinya kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru SMK YPM 3 Taman yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan di pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di SMK YPM 3 Taman. Bapak Ibu, di sini saya tidak banyak menyampaikan sesuatu, namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sehubungan dengan link IG yang sudah dikirimkan oleh Pak Hasim, yakni ketika kita ingin mengembangkan negara kita, maka kita kuatkan dengan budaya positif, salah satunya adalah dari para perempuan. Dan ketika kita ingin menghancurkan negara, itu kita hancurkan perempuannya dulu. Karena apa? Karena murid kita ini adalah mayoritas perempuan yang nantinya akan jadi ibu-ibu yang melahirkan anak-anaknya. Nah, dari situ kalau generasinya anak-anak kita, siswa-siswi kita baik-baik saja sampai ke depannya, insya Allah Indonesia ini, negara ini tetap bertahan dan jaya. Namun ketika ibu-ibunya atau calon-calon ibunya itu pemikirannya sudah enggak karuan, lah maka kita tinggal menunggu kehancurannya saja, seperti itu. Mudah-mudahan Indonesia ini selalu dijaga oleh Allah SWT. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di sini di kesempatan ini salah satu calon guru penggerak SMK YPM 3 Taman akan menyampaikan diseminasi budaya positif, yang mana di sini Bu Elmi sudah melaksanakan sudah mencapai sekitar 4 modul ya Bu Elmi. Sekarang modul kelima ya. Ya, jadi di guru penggerak itu ada 3 modul, yang mana dari masing-masing modul itu untuk modul 1 ada 4 pembahasan. Untuk yang modul 2 ada 3 pembahasan, yang 3 ada 3 pembahasan. Yang kalau tidak lupa saya sampaikan apa saja. Untuk modul 1.1 kalau tidak salah mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah visi guru penggerak. Yang keempat adalah budaya positif. Untuk modul 2 yaitu 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran modul 2.2 yaitu pembelajaran emosional, pembelajaran sosial emosional, PSE atau KSE. Dan yang ketiga yaitu coaching dalam supervisi akademik. Yang ketiga yaitu, ini agak lupa ini yang ketiga.
Yang pertama adalah pengelolaan program 3.1 ini pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang 3.2 itu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan yang terakhir yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Jadi 10 pembahasan di guru penggerak ini akan diulas untuk tahap sepertiganya oleh Bu Elmi, yaitu bagaimana kita mengembangkan nilai dan budaya positif di SMK IPM 3. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan budaya positif, namun terkadang kita itu masih lalai dalam kontrolnya. Kalau dalam manajemen itu mungkin ada yang disebut POAC dan PODC. POAC yaitu mulai dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi controllingnya ini yang terkadang kita lupa. Kita melaksanakan tapi terkadang kita tidak ngontrol, akhirnya apa? Hanya booming di awal. Beberapa hari kemudian akhirnya surut, akhirnya lupa, seperti itu. Dan mari harapan kami semoga ketika setelah Bu Elmi melaksanakan kegiatan diseminasi ini bisa memberikan yang terbaik, dampak positif kepada SMK IPM 3 Taman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga nantinya Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan diseminasi ini dengan baik, dengan lancar, dan jika ada memang yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara keempat, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Yang Terhormat Bapak Haji Muhammad Nasor, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa ajwadi wa asbahu. Wa khusyun kaji munasin wa husnul ghafur. Wa khususan liqadaina wa liqada'i jami'an bi hadal majlis lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaqim wa anta musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anta rabbi anta maqsudi wa anta madrubi faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la 'aiban illa satartahu wa la dhalalan illa hadaytahu wa la jahina illa 'alamtahu wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha wa yassartaha wa asrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa musahhil sahil sahil lana kull asir sahil lana kull asir bi jahl basir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umura auladina wa umura talamidana wa umura madrasatina wa khasin maqasidana maqasida auladina wa maqasida madrasatina wa maqasida talamidana wa balikna ilaika ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Burung merak, burung merpati terbang tinggi di atas awan menuju impian. Diseminasi guru penggerak di pagi ini semoga bermanfaat dan dapat diamalkan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara inti ini adalah perform aksi nyata diseminasi budaya positif di SMK YPM 3 Taman Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo oleh calon guru penggerak angkatan 9. Beri tepuk tangan aplaus yang meriah. Kita sambut dan kita undang Ibu Elmi Soliha, Sarjana Pendidikan. Terima kasih Bu Ayun. Mohon izin Pak Bambang untuk tampil di depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Bapak hari ini, sehat? Ya, setelah mengajar sampai jam 9:30 masih ada semangat? Oke. Mohon izin ya, Bapak Ibu harus hadir di sini untuk menyaksikan saya. Di sini saya hanya sharing, berbagi supaya apa yang saya terima bisa kita amalkan, bisa kita terapkan bersama-sama di SMK YPM 3 Taman. Materi kali ini adalah tentang diseminasi budaya positif. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu biar enggak tegang, biar santai, biar fokus. Siap? Berdiri semuanya, boleh keluar dari meja. Boleh. Silakan keluar dari meja ya. Sudah siap? Oke, kita senam dikit-dikit, tipis-tipis nggih. Ikuti gerakannya. Kaku, putar-putar, tangan diputar-putar, bahu, tangan diputar-putar.
jarem semua. Bagaimana berkeringat? Berkeringat, semangat ya, semangat Bapak Ibu, biar nggak kaku, duduk aja. Monggo Bu Min, new slide. Baik Bapak Ibu, di dalam budaya positif sekolah itu adalah kegiatan kita sehari-hari. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa saya yakin Bapak Ibu sudah tahu bahwa di sekolah kita sudah ada kegiatan budaya positif. Monggo diminum dulu, tarik nafas dulu, ambil nafas, keluarkan pelan. Ya. Oke, minumnya pelan-pelan. Baik, dalam budaya positif itu adalah praktik baik yang sudah terjadi di sekolah kita. Dan alhamdulillah sekolah kita sudah banyak praktik baik, hanya tinggal meningkatkan dan mengevaluasi kira-kira mana yang sudah berjalan maksimal dan belum. Inti poin dari materi kali ini nanti adalah tentang bagaimana menangani pelanggaran-pelanggaran siswa supaya siswa atau murid tidak merasa terhukum, tidak merasa bersalah dan lain sebagainya. Intinya ke sana targetnya. Oke, kita mulai dari disiplin positif. Dalam pembahasan budaya positif, sebelum menangani permasalahan siswa, kita harus paham dulu. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif di sini ada 3 pembahasan. Teori kontrol, perubahan paradigma, makna disiplin, dan nilai kebajikan. Kemudian ada teori motivasi, ada 3 motivasi perilaku, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, ada tahapannya, dan tabel Y untuk membuat nanti kita praktek. Berikutnya setelah 3 itu ada 3 lagi, 5 kebutuhan dasar, yang ini sudah pernah di pertemuan sebelumnya kita bahas ya, tentang kebutuhan dasar, tapi nanti kita ulas sebentar. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol, itu maksudnya bagaimana guru, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Terakhir segitiga restitusi ini adalah langkah untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada, baik di kelas atau pelanggaran di luar kelas. Caranya dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol itu seperti apa sih? Nah, kita praktek ini biar kita paham. Yang satu bangku ini kan ada 2 orang, silakan boleh berdiri, boleh duduk. Tangannya silakan dikepal dari salah satu. Oke, sebelah sini lurus, ini tangannya dikepal. Yang sebelah kanan berupaya untuk mengeluarkan kepalan. Kita umpamakan di kepalan itu ada inten berlian gitu ya, atau duit berapa juta gitu. Nah, sebelah sini memegang dengan sangat kuat, sebelah sini berupaya sekuat mungkin untuk membuka. Kita coba bareng-bareng dari sebelah sini, tangannya mengepal, yang sebelah kiri berupaya membuka. Sebelah sini juga, yang tidak punya pasangan silakan cari pasangan. Silakan mengepal tangannya, sebelahnya berupaya membuka. Kita berhitung ya. Enggak ada temannya ini. Bu Ayun bisa sama Pak? Enggak mau. Oke, kita mulai ya. Itu Ustadz Tajudin monggo di sini dengan Pak Bayu, biar ada lawannya. Kita mulai ya. Sebentar nunggu Ustadz. Awas jangan sampai barang yang Anda pegang kena orang lain. Oh, Pak Bayu yang ke belakang. Oke. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Buka. Sudah? Bisa membuka? Baik, kita mulai 1 pendapat. Sudah dibuka? Bisa? Pak Nasril berhasil? Bisa. Silakan pendapatnya Pak Nasril yang tangannya dikepal. Pendapatnya apa? Ini kan teorinya Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat saya tidak membayangkan bahwasanya saya menyimpan barang berharga, Bu. Makanya akhirnya mudah kebuka. Nggih. Iya. Saya enggak. Terima kasih Pak Nasril. Jadi karena tidak membayangkan jadi kebuka. Coba siapa yang tidak bisa membuka tadi? Wih,
Ustadz di belakang. Monggo Ustadz. Oke. Sebentar saya ke sini. Oh itu ada mic-nya. Monggo Ustadz disampaikan kenapa tidak bisa membuka. Bukan karena usia lo ya. Monggo. Karena perasaan saya itu tidak merasa bahwa di situ tidak ada apa-apa. Dan kekuatan saya mungkin barangkali melebihi, kurang daripada kekuatan yang saya buka. Kalah kuat. Kalah Ya. kuat, tepuk tangan. Karena masih muda. Tepuk tangan. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Monggo Bu Wiwi terbuka tadi tangannya. Mboten, monggo disampaikan. Tidak terbuka tadi karena memang saya tidak berusaha membuka. Saya tidak ada usaha untuk membuka sehingga tangan dari Bu Thoyib yang gegam. Kebetulan tangannya Bu Thoyib itu kena itu tadi, jadi saya nggak mau buka. Baik, ada yang karena kesadarannya tidak ada yang berharga sehingga dibuka enggak apa-apa. Ada yang sulit membuka karena kalah kuat, ada juga yang memang memaksa. Iya, baik. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda, mengapa alasan sudah jenengan sampaikan? Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan sudah Anda sampaikan? Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Coba siapa yang bisa menjawab? Siapa yang memegang kendali, apakah yang punya kepalan atau yang membuka? Ada yang ingin menyampaikan? Dua-duanya punya kendali. Baik, next slide. Dua-duanya punya kendali. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepalan atau cara membuka? Maka jawabannya kita sendiri. Jadi yang punya kontrol itu kita sendiri. Kalau kita mau dibuka ya kebuka. Kalau kita tidak mau ya kita tidak akan kebuka. Begitulah dengan murid-murid kita. Jadi kalau murid kita paksa membuka, kalau dia tidak berupaya menutup ya akan terbuka. Misalkan kita membuat aturan di kelas, kamu kerjakan halaman 1 sampai 5, sekarang juga waktunya 2 jam pelajaran harus selesai. Mereka yang mengerjakan itu karena mereka tidak punya kontrol. Mereka bisa sembarang, jadi dibuka, jadi Anda yang mengatur. Tapi bagi murid-murid yang mereka punya rasa ingin, saya harus begini, dia nggak mau. Bu, 2 jam, suruh ngerjakan tugas saja, nggak asik misalkan. Berarti dia punya kontrol atas dirinya sendiri. Jadi murid itu bisa kita kontrol. Tapi tentunya dengan kemauan murid, kalau murid tidak mau jangan dipaksa. Berarti guru harus punya alternatif gimana caranya supaya anak itu bisa kita kontrol, seperti itu. Next. Nah, berikan contoh. Kalau saya tadi kan memberikan contoh di dalam kegiatan pembelajaran. Coba barangkali ada yang ingin memberikan contoh. Saya punya pengalaman seperti ini, Bu Elmi. Ternyata anak-anak seperti ini. Monggo, ada yang ingin menyampaikan? Bu Thoyib? Monggo, Bu Roha? Ada yang ingin menyampaikan tentang kontrol ini? Monggo Bu Roha, barangkali ada pendapat, silakan. Terima kasih Bu Elmi. Untuk pengalaman mungkin ya mungkin tidak hanya saya saja ya, untuk pengalaman teori kontrol ini. Memang kadang-kadang anak-anak sedikit kita kasih semacam peluang ya, untuk mengerjakan ini. Nah tapi kalau misalnya kita lepas dari kendali, tidak kita kontrol, tidak kita awasi sedikit saja, mungkin nanti enggak selesai. Nah, jadi ya sedikit banyak nanti kita kasih semacam kita kontrol, kita kasih kebebasan sedikit berapa jam. Misalnya kalau kita lepas terus, mungkin nanti dari apa yang kita inginkan atau apa yang menjadi tujuan kita mungkin tidak bisa tercapai. Itu pengalaman dari saya, mungkin nanti dari teman-teman guru yang lain mungkin beda. Terima kasih. Terima kasih Bu Roha, tepuk tangan untuk Bu Roha dan teman-teman tadi ya. Jadi Bapak Ibu, guru dapat memberikan pilihan kepada siswa dalam hal tujuan belajar. Seperti yang disampaikan Bu Roha, saya nanti tujuannya tidak tercapai Bu, kalau anak-anak tidak kita kontrol, kita lepas. Jadi tetap anak-anak diberi kesempatan, misalkan kita punya 5 bab. Dalam 1 bab ada 2 subbab.
Nah, 2 subbab ini bisa dibahas bersamaan dengan cara membagi kelompok. Baik, sebelah sana bab apa? Boleh di lotre, boleh atas request. Karena apa? Kadang anak-anak, saya suka yang ini Bu karena saya paham yang ini. Saya tidak suka yang poin B Bu karena saya merasa tidak paham. Nah, itu beri kesempatan seperti itu. Tapi guru tetap ngontrol. Mereka mengerjakan tugasnya. Tapi siswa diberi kesempatan untuk memilih mana yang akan dikerjakan. Itu inti poin dari teori kontrol. Next. Berikutnya tentang perubahan paradigma. Anak-anak kita itu harus kita upayakan untuk mindsetnya berubah secara positif, tidak secara negatif, agar mereka berpikir tentang kegiatan pembelajaran itu bahwa pembelajaran itu merupakan kebutuhan saya. Nah, itu harus diterapkan ke anak-anak. Di sini disampaikan oleh Stephen R. Covey bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda, termasuk saya mungkin sebagai guru atau murid. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma, skema pemahaman, dan penjelasan aspek tentang realitas. Next. Barangkali ada yang bisa memberikan contoh bagaimana sih perubahan paradigma itu? Yang sekarang ini lagi tren itu, oh seperti ini, perubahan paradigmanya seperti ini. Ada yang bersedia? Bu Ulfa mungkin? Perubahan paradigma? Monggo? Monggo, Mas Doni? Perubahan paradigma, ada yang ingin menyampaikan? Bu, kalau paradigma itu seperti ini, sekarang berubah mindsetnya seperti ini. Ada yang? Bu Amira, monggo, berkenan? Bu Sari? Oke, saya berikan contoh ya, mungkin saya dan Bapak Ibu saling belajar jadi kita sama-sama memahami, monggo. Contoh perubahan paradigma dalam bidang komunikasi. Dulu telepon adalah satu-satunya cara berkomunikasi, tapi dengan adanya layanan internet, kita nggak pegang HP pun masih bisa berkomunikasi. Seperti kalau misalkan dengan di luar negara, saudara kita di sana bisa lewat IG, bisa lewat Facebook, ya, bisa lewat TikTok dan lain sebagainya. Nah, pesan teks panggilan video juga bisa. Jadi paradigma kita bahwa sesuatu yang konvensional itu suatu saat pasti akan berubah. Jadi berpikirlah tentang dunia bahwa ini tuh akan berubah. Anak-anak kita sekarang, mungkin sekarang karena COVID banyak yang ngantuk di kelas dan lain sebagainya. Tapi 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan itu akan berubah dengan sendirinya. Akan ada tren-tren baru yang masuk ke anak-anak. Dan Bapak Ibu Guru harus menyiapkan diri untuk itu. Bagaimana caranya? Tetap menggunakan aplikasi di telepon, di HP, atau menggunakan komputer atau laptop. Bagaimana caranya pembelajaran itu anak-anak tetap punya tanggung jawab. Bahwa saya memanfaatkan ini dengan baik. Nah, itu harus siap dengan perubahan seperti itu. Next. Makna disiplin positif. Sebetulnya disiplin itu kalau menurut pemahaman jenengan itu apa? Monggo Pak Agus barangkali menyampaikan disiplin itu apa sih Pak Agus? Saya. Disiplin yang negatif apa positif ini? Ya. Disiplin itu kalau menurut pribadi saya adalah sesuatu yang berjalan dengan tertib, di mana sesuatu itu dibutuhkan perencanaan. Ketika perencanaan itu sudah berjalan, maka harus kita laksanakan. Ketika dalam pelaksanaan itu berjalan, maka harus ada evaluasi selama perjalanan itu, sehingga kita tetap merevisi pada diri sendiri, apakah kita sudah baik atau belum. Begitu kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Jadi dari diri sendiri itu inti poinnya. Sebetulnya disiplin itu adalah aturan yang kalau menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu disiplin itu kemerdekaan. Bukan merdeka tidak melanggar peraturan maksudnya, bukan merdeka melanggar peraturan. Merdeka di sini maksudnya anak-anak ada kemauan dalam dirinya bahwa saya harus disiplin. Sehingga memerdekakan, maksudnya kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya.
Tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, maka penguasa lain mendisiplini diri kita. Jadi kalau anak-anak tidak disiplin itu bisa dipantau oleh gurunya. Tapi bagaimana mengupayakan anak-anak itu tidak datangnya itu tepat waktu tanpa diseneni, paribasanya seperti itu. Bagaimana cara menumbuhkan supaya gimana sih kamu biar tidak terlambat? Coba kamu pikirkan menurut kamu harus ngapain. Nah itu ditawarkan kepada anak-anak. Biar mereka berpikir sendiri, oh ngeten mawon Bu, berarti kula benjing mboten bareng bapak soalnya telat misalkan begitu. Oh saya besok bareng teman aja Bu, oh saya enggak jadi bareng teman karena teman saya nyusulnya lambat misalkan seperti itu. Biarkan mereka punya solusi sendiri. Nah kenapa? Kalau punya solusi sendiri terus mereka melanggar, dengan sendirinya mereka sadar, iya yo aku punya komitmen sendiri tapi tidak bisa langgar. Nah itu biar ada kesadaran. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, harus ada kesadaran dari dirinya untuk disiplin. Next. Makna disiplin positif. Contoh kasusnya adalah implementasi sistem pembagian tugas kebersihan. Nah, tugas kebersihan itu saya yakin sudah kita terapkan. Biar anak-anak sendiri yang menyusun jadwal piket. Biar anak-anak sendiri yang memantau. Jadi biasanya di kelas itu ada Bapak Ibu guru yang menyampaikan kamu koordinator kebersihan. Jadi kalau ada yang tidak piket, kamu yang bertanggung jawab. Tetapi terkadang yang koordinator itu juga melanggar sendiri. Jadi pengawasan, saling pengawasan. Yang piket itu diawasi oleh koordinator, pada saat koordinator piket tidak melaksanakan diawasi ketua kelas atau teman yang lain. Jadi itu ada laporan catatan harian. Saya sudah menerapkan di kelas saya bahwa ada 3 koordinator kebersihan. Saya tawarkan siapa yang bersedia jadi koordinator kebersihan. Saya Bu, langsung 3 anak. Wes. Ternyata saya tanya 1 minggu, siapa yang melanggar tidak nyapu kelas pada saat piket? Saya Bu ngacung dewe. Jadi dia koordinator kan, saya Bu, saya memang enggak nyapu waktu itu karena keburu pulang. Nah, itu sudah bagus, berarti anak-anak sudah punya kesadaran, iya saya bersalah, saya tidak melakukan atau melanggar peraturan. Jadi tetap anak-anak diberi tanggung jawab, mengatur jadwal dan memantau, tapi kita juga mengadakan review dari pelaksanaannya. Seperti itu, monggo. Dibesarkan Bu Umi. Ya, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Seperti yang kita kerjakan proyek kita ya, apa? Kreatif dan lain sebagainya ya. Nilai-nilai kebajikan yang kita buat artikel itu, nah ini contoh dari bagian-bagian nilai kebajikan. Jadi maksudnya nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif yang sifatnya universal. Peduli, terus terang, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa. Jadi apakah anak-anak sudah punya rasa empati dengan temannya, apakah anak-anak sudah menghargai orang lain, di situ ada harga diri, kemudian rendah hati, apakah anak-anak tidak sombong di dalam kelas, apakah anak-anak itu bisa bekerja sama dengan temannya, kemudian bijaksana, bersyukur, percaya, lurus hati. Pasti dari nilai-nilai kebajikan ini akan muncul upaya untuk tidak melaksanakan dari anak-anak. Nah, sebetulnya anak-anak tidak melaksanakan upaya nilai kebajikan itu karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Contoh, di dalam kelas waktunya pelajaran, muter aja, toko bangku 1 pindah ke bangku yang lain, geser ke bangku. Gurunya belok sedikit mukanya sudah geser ke bangku. Nah itu kan biasanya kecerdasan kinestetik ya. Itu anak-anak seperti itu berarti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Silakan diwawancara. Kenapa pada saat di kelas kamu muter aja? Lah nyatet tok ibu nang kelas ya, berarti kita yang harus evaluasi. Kenapa di kelas kamu muter aja padahal ini kegiatannya sudah presentasi, sudah menarik ya menurut kita. Ditanyakan, sumpah aku bu nang omah, dikongkoni ya ambek makku, aku nang kene pegel wis aku mlaku-mlaku ae timbangane turu gitu ya. Nah, itu berarti harus ada konseling sedikit dengan anak-anak. Nah, tidak harus BK nggih. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah mendapatkan ilmu konseling. Jadi bisa diterapkan. Next. Belum, masih banyak. Ini Bu Umi kalau kesulitan. Next. Ini. Baik, budaya positif 3 motivasi perilaku. Sebetulnya anak-anak itu
punya motivasi dalam melakukan sesuatu, termasuk kita Bapak Ibu Guru. Yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Supaya tidak dipanggil Bapak Kepala Sekolah, saya datang tepat waktu. Ada kan yang punya motivasi seperti itu. Atau anak-anak bahkan, supaya tidak dimarahi Bu Elmi, mergo kupereng misalkan di dalam kelas, saya harus datang tepat waktu, mergo Bu Elmi 5 menit sebelum bel sudah di kelas, misalkan seperti itu. Berarti itu motivasinya untuk menghindari hukuman. Kalau gurunya suka menghukum sih. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Supaya dianggap saya ini orang yang loyal, saya akan datang lebih awal. Supaya murid itu dia merasa dianggap itu anak yang tawaduk dan baik, karena gurunya datang lebih awal, saya harus datang lebih awal. Berarti ada motivasi yang kedua. Nah, motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan, Bu Sari datang lebih awal. Saya datang lebih awal semata-mata untuk memberikan contoh kepada anak didik saya bahwa saya adalah menerapkan kedisiplinan dan nilai kebajikan, disiplin waktu. Seperti itu. Jadi itu adalah motivasi yang ketiga. Anak-anak itu pasti punya 3 motivasi ini salah satunya. Kenapa mereka datang terlambat, kenapa mereka datang lebih cepat, termasuk Bapak Ibu Guru sekalian. Next. Oh belum. Kembali, yang sebelah sana. 3 teori motivasi tadi itu mendasari adanya hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana, ya. Anak-anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi tidak ada di papan tulisan bahwa kalau melanggar ini seperti itu. Hukuman bersifat satu arah, pihak guru yang memberikan, murid hanya menerima. Sudah, karena kamu datang terlambat 3 kali, sekarang kamu ngepel lantai 2, misalkan seperti itu. Jadi itu dadakan. Apa betul seperti itu Pak Kun? Pernah? Sering Bu kalau hukuman. Tapi hukuman yang biasanya coba kami berikan itu tidak hanya bersifat melukai atau fisik iya, melukai secara fisik iya. Melukai secara mental iya, itu yang berusaha kami hindari. Karena kalau berdasarkan hasil diskusi kami, intinya bagaimana supaya anak itu juga memaknai, merefleksikan kembali dari kesalahan itu ada konsekuensi negatif dan dia ada pelajaran dari pengalaman yang sudah dia lakukan. Dan harapannya dia ada perubahan, setelah melakukan kesalahan itu ada penyesalan dan ada belajar dari pengalaman yang sudah dia alami tersebut, begitu Bu. Baik, terima kasih Pak Kun. Sudah bagus ya, berarti di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif bahwa tidak ada hukuman. Yang ada adalah anak-anak ada kemauan sendiri bagaimana mereka untuk supaya bisa melakukan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua yaitu pendapat Al-Fikun mengemukakan tentang penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Sebetulnya reward itu adalah salah satu bentuk seperti sama dengan hukuman. Kenapa demikian? Karena kalau kita memberikan reward itu anak-anak akan berpikir, saya mengerjakan ini semata-mata untuk mendapatkan reward. Akhirnya kreativitasnya berkurang. Nah yang betul adalah memberikan apresiasi. Ya bagus, kamu pinter, kamu kreatif, kamu cakap, itu bagus. Tapi kalau kita anak-anak yang sudah selesai lebih cepat akan mendapatkan reward sebesar 50.000. Nah, setiap kali pembelajaran berikutnya dia akan berharap ada reward lagi. Dengan sendirinya akan terbentuk di pertemuan berikutnya, wis aku ngarap engko cek oleh reward. Alah percuma, paling sing oleh reward arek-arek kutak wis gak ngarap. Nah, akhirnya mati kreativitasnya. Itu secara teoritis dan sudah dipraktekkan memang seperti itu dampaknya. Sehingga penghargaan itu sebetulnya juga tidak sehat, reward itu. Yang baik adalah mengapresiasi, ya. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi. Seperti yang disampaikan Pak Kun, bahwa anak-anak yang melakukan kegiatan di luar nilai kebajikan atau melanggar peraturan itu mereka sendiri yang akan diberi tawaran untuk memberikan solusi. Apa solusinya? Biar kamu tidak terlambat. Sehingga kenapa? Hukuman fisik itu akan membekas sampai mereka lulus. Apalagi hukuman dengan kata-kata. Gara-gara kamu saya tidak bisa mengajar tepat waktu, ngurusi kamu aja yang terlambat. Nah itu akan membekas.
Dia akan terus merasa bersalah seumur hidup. Jangan sampai anak-anak kita itu punya rasa dendam seperti itu. Apalagi kalau dihukum fisik, lari keliling lapangan 3 kali. Ya, ditenono kon. Aku kadek dihukum ditenono, aku tadi guru. Akhirnya menjadi pendendam. Jadi jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Saya yakin di sini sudah terlaksana, cuma mungkin nggak tahu ya ini namanya restitusi atau bukan. Nah, itulah restitusi. Jadi mengembalikan ke anak-anak lagi apa yang mereka ingin perbuat supaya tidak terlambat, supaya tidak melanggar aturan, seperti itu. Next. Menentukan nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati warga. Tahapan. Tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian di sekolah, curah pendapat, ya. Kemudian sempurnakan. Nah, untuk kali ini yaitu tentang tahapan dari budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas. Sebelum memulai pelajaran, kita harus membuat kesepakatan dengan anak-anak di kelas. Baik anak-anak, selama pelajarannya Bu Elmi nanti, kita buat kesepakatan kelas dulu ya, misalkan seperti itu. Ya Bu, kesepakatan kelasnya bagaimana caranya? Nah, mari sama-sama kita praktekkan, kita umpamakan Bapak Ibu guru adalah sebagai siswa. Kira-kira aturan apa yang akan Ibu berikan di kelas Ibu kalau Ibu sebagai siswa? Bu Umi dibantu ini. Saya minta Bapak Ibu menuliskan satu aturan saja atau satu kesepakatan yang Ibu inginkan di dalam pembelajaran kelas kali ini. Misalkan kita anggap ini Ibu-ibu ya, saya sebagai guru, jenengan sebagai murid. Kira-kira kalau saya mengajar di kelas, kita akan buat kesepakatan apa supaya pembelajaran di kelas itu aman, menyenangkan. Monggo Bu Umi dibagi satu-satu. Silakan dituliskan apa keyakinan kelas yang ingin Bapak Ibu sampaikan jika Bapak Ibu sebagai murid. Kita praktek keyakinan kelas di kelas. Jadi pada saat saya mengajar begini, anak-anak mari kita buat kesepakatan untuk kelas kita. Bagaimana supaya pembelajaran, misalkan saya ngajar akuntansi, pembelajaran akuntansi ini bisa menyenangkan buat kalian dan kalian bisa paham dengan materinya. Kira-kira apa yang ingin kalian buat nilai-nilai kebajikannya. Misalkan tidak meninggalkan kelas saat Bu Elmi menjelaskan misalkan. Mengikuti kegiatan diskusi, silent HP misalkan. Monggo ditulis satu saja dari yang Bapak Ibu ingin tulis kalau Bapak Ibu mengajar di kelas. Monggo. Enggak, Mas Bayu kan juga guru nih. Silakan ditulis. Enggak, udah. Sampun, iya situ. Monggo dituliskan, kita akan praktek tabel Y. Jadi untuk membuat kesepakatan kelas, kalau ingin membuat nilai-nilai kebajikannya, itu bisa 3 pilihan ya. Apakah terlihat, terdengar, berperilaku. Terlihat itu seperti ini. Pada saat jam pelajaran, tidak makan di kelas. Tolong jangan gunakan kata-kata tidak, langsung dibalik. Makan pada saat jam istirahat, seperti itu. Kemudian berperilaku. Pada saat pembelajaran, ya, tidak hilir mudik di kelas. Jangan sekali-sekali membuat kata tidak. Silakan dibalik kalimatnya. Pada saat pembelajaran tertib di dalam kelas, ya, jangan pakai kata tidak. Terdengar. Saat pembelajaran suara HP berbunyi atau saat pembelajaran tidak menyalakan HP. Nah, jangan gunakan tidak. Langsung aja dibuat tulisan. Pada saat kegiatan pembelajaran HP di silent. Itu kata-kata positifnya. Jadi jangan gunakan kata negatif tidak. Monggo ditulis. Nanti kita buat tabel Y. Nah, yang Ibu tulis itu adalah proses curah pendapat. Curah pendapat. Jadi murid diberi kesempatan untuk menyampaikan sendiri kebajikan apa yang diinginkan di dalam kelas. Setelah itu nanti akan saya masukkan di tabel Y, terus kita floorkan sama-sama kesepakatan sepakat atau tidak. Nah, nanti Bu Umi yang ngetik ya. Sudah selesai?
Yang sudah selesai, monggo. Yang sudah selesai, monggo. Monggo. Jangan menggunakan kata negatif, Pak. Menggunakan kata positif. Kawat wong iki. Sudah, baik kita baca salah satu ya. Kita baca satu-satu. Pada saat kegiatan pembelajaran handphone di silent, berarti ini sudah positif. Handphone di silent itu terlihat, terdengar atau berperilaku? Terdengar. Bu Umi diketik di terdengar, HP di silent. Baik, sepakat anak-anak ya. Pada saat kegiatan pembelajaran HP di silent. Nah, seperti itu Bapak Ibu caranya. Oke, kita lanjutkan. Diketik, oh langsung escape aja. Nah, monggo diketik. HP di silent. Berikutnya, buang sampah pada tempatnya, positif apa negatif? Positif, ini terlihat, terdengar atau berperilaku? Berperilaku. HP di silent Bu Umi. Sudah Bu Umi, buang sampah pada tempatnya, berperilaku. Jadi kalau ada sampah di dalam laci, berarti anak-anak harus membuang sampah di tempatnya. Tidak usah diberi begini, denda 1.000, denda 2.000, enggak usah Bapak Ibu, tidak usah. Karena anak-anak kadang menyepelekan, Allah wis kadang bayar kok gitu ya. Jadi itu tidak akan membuat jera. Lebih baik ditulis dan ini nanti kalau sudah selesai itu dipajang di kelas dalam bentuk poster ditempel. Jadi kalau ada anak-anak yang melanggar, ada sampah di laci misalkan, di lacinya Rina misalkan ada. Nah Rina dipanggil, Rina apakah kamu tahu bahwa kamu sudah melanggar kesepakatan kelas? Iya Bu, aku wis ngantuk Bu, mulai wis sampai babar nang sorokan. Nah kalau menurut Rina bagaimana supaya Rina tidak membiarkan sampah di kelas? Nah dia akan membuat kesepakatan sendiri, dia akan membuat solusi sendiri. Gini aja Bu, saya tak nyapu kelas saya wes. Nah, biasanya seperti itu. Jadi jangan ibu yang menentukan, jangan bapak yang menentukan, biar anaknya sendiri. Jadi enggak perlu didenda ini enggak perlu. Berikutnya contohnya harus ada ice breaking saat jam pembelajaran. Ini berarti kesepakatan dengan guru, berarti boleh apa negatif apa positif. Berarti terdengar, terlihat apa berperilaku. Berperilaku, ice breaking saat awal pembelajaran. Berarti ki kak muridnya tok gurune ya kudu ngikuti ya karena kesepakatan kelas. Mainan HP di saat belajar tadi sudah ya, sama HP di silent. Pada saat pembelajaran HP dimatikan sama, sudah. Suasana kelas santai. Berarti bagaimana? Terlihat. Suasana kelas santai, materi tetap tersampaikan dan mudah dipahami. Berarti pembelajaran menyenangkan ya. Mana terlihat apa berperilaku? Terdengar. Ya, boleh terlihat, boleh terdengar, boleh berperilaku karena ketiganya sama. Pembelajaran menyenangkan. Berarti ini anak guru ini murang-murang enggak oleh. Ditahan dulu marahnya. Berarti pembelajaran fun learning, boleh gitu, barangkali menggunakan bahasa Inggris, yang guru bahasa Inggris, fun learning boleh. Benar Mem, seperti itu? Yes, thank you. Mengikuti KBM dengan tertib, ini negatif apa positif? Positif, berarti aktif dan tertib di dalam kelas, berarti berperilaku, aktif dan tertib saat pelajaran. Kemudian kondisi meja siswa sudah bersih dari tepak makan, jajan, botol, hanya ada perlengkapan belajar. Berarti terlihat, hanya ada perlengkapan belajar saat kegiatan pembelajaran. Botol-botolnya enggak usah disebutkan kepanjangan. Oke, berarti terlihat, hanya ada perlengkapan belajar
di meja belajar. Fokus dengan materi dengan cara HP dimatikan, sudah sama ya tadi ya, HP di silent. Mengoperasikan HP sama, HP di silent otomatis gak oleh dioperasikan. Setiap kali dimulai pertemuan pelajaran membawa buku, jurnal terlebih dahulu sebagai wawasan pembelajaran, berarti tertib saat kegiatan pembelajaran termasuk membawa buku, nggih. Berarti membawa perlengkapan belajar. Ya. Membawa kelengkapan belajar. Masuk di terlihat ya. Terlihat membawa kelengkapan belajar. Pada saat pembelajaran HP sudah, saat pembelajaran jangan tidur. Nah, ini negatif ya. Berarti masuk di mana yang betul? Positifnya bagaimana kalimatnya? Aktif mengikuti kegiatan pelajaran. Berarti kan tidak tidur. Aktif tadi sudah ya, sudah masuk di situ. Apa iki guys sok maca? Meninggalkan kelas, tidak meninggalkan kelas saat pelajaran. Berarti sudah termasuk aktif dan tertib. Ada yang belum disampaikan ke saya? Amit ya. Ada lagi? Anak-anak menghargai proses, berarti saling menghargai teman. Menghargai teman masuk terlihat, terdengar. Menghargai teman terlihat ya. Berperilaku menghargai teman dan barang bawaannya, berarti ya. Kan gak boleh nyelip pensil kadek ngomong. Ya, menghargai teman dan barang miliknya, begitu ya. Melarang menggunakan HP sudah termasuk, ketika guru menjelaskan seluruh peserta didik mendengarkan sudah tertib, konsentrasi sudah tertib, saat pelajaran sudah termasuk, mendengarkan dengan konsentrasi sudah. Berarti kalau sudah seperti ini bisa dibuat infografis. Nanti ditempelkan di kelas. Baik anak-anak, kita sudah sepakat ya bahwa kesepakatan kelas kita adalah fun learning, hanya ada perlengkapan belajar di atas meja, ditambah di atas meja yaitu HP di silent. Nah, dalam bentuk tabelnya seperti itu. Oke? Oke? Oke. Sudah paham Bapak Ibu? Ya. Saya kari titik. Baik Bumi, dilanjutkan next slide. Langsung keluar next slide. Ini yang bawah. Ini ya. Baik, kebutuhan dasar sudah terpenuhi ya, sudah pernah saya sampaikan, kebutuhan bertahan hidup itu fisik ya. Yang psikis ini yang agak bahaya. Jadi kalau kurang kasih sayang, ingin menjadi penguasa, ingin jadi ketua kelas, ingin dihargai, kemudian ingin bebas, ingin senang, itu harus dicari tahu anak-anak bermasalah. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Nah, kita akan praktek sebentar, guru sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pepantau, atau manajer. Monggo 2 sampling sebagai guru dan siswa. Siapa yang melanggar, siapa gurunya. Monggo maju ke depan. Sukarelawan, monggo. Oke, pelanggar. Siapa yang menangani? Monggo praktek. Mic-nya tadi yang satu mana? Monggo Pak pakai mic Pak. Monggo. Pelanggarannya apa? Monggo Pak Agus. Kurang nemen Pak, kerapian Pak. Oh itu yang kemarin Pak, hari Jumat. Jadi ricu pada saat Jumat berkah itu Pak, kemarin. Ya, jadi Hunaifi ini melanggar. Pak, coba mana sampean Pak? Sampean nelek mulu yang ini ya? Sama coklat guru sampean. Oh ya Pak, ya Pak ya. Oh, jadi Hunaifi, kenapa kamu dipanggil sama Pak Agus? Karena kejadian setelah
sholat Jumat kemarin. Sholat Jumat kemarin kamu ikut ambil nasi berebutan. Nah itu tidak bagus. Ya, sehingga mengakibatkan banyak teman-temanmu itu ndase benjol kabeh. Nggih, kula dereng mam ya, Pak. Kabeh dereng mangan, makane ana Pak Agus nang ngono diatur antri supaya tertib. Ya. Jadi biar ndak gerudukan gitu ketok ndesoe. Ya. Jadi kita itu harus tertib karena salah satu kesenangan Kanjeng Nabi itu tertib. Ya. Jadi mulai minggu depan harus tertib sehingga semuanya akan terbagi dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Kalau kula tertib Pak, niku kula kuwatirnya itu nggak dapat. Nggih. Kauman. Jumlahnya terbatas Pak Gus. Tak tumbasno. Wis ah. Kemarin kula nggak dapat nggih, nggak ada yang beli kan ya Pak Gus. Lah gak nampak Agus sih. Pak Agus rene awakmu iku ya melok grosok-grosok kan tapi gak uman akhirnya ana koncone ndase benjut. Lah, makanya awakmu tak celuk amarga awakmu emang pakai bahasa Indonesia. Karena kamu mendorong temanmu, gitu loh. Kalau kamu enggak mendorong temanmu, enggak mungkin temanmu itu kepalanya benjol. Itu banyak loh Pak, enggak cuma saya loh Pak. Tapi yang ketahuan kamu, kamu jangan bangil aja kamu. Ada CCTV itu juga di musola. Terima kasih. Ada yang bersedia menjawab, kira-kira yang dilakukan Pak Agus itu sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer? Monggo angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Sebagai penghukum, sebagai teman, pemantau, manajer atau pembuat rasa bersalah? Angkat tangan. Gak apa-apa salah. Yang penting angkat tangan. Ya, Ibu Bapak? Sebagai apa? Ya. Kalau saya perhatikan sebagai objek yang dimarahi oleh Pak Agus dari pilihan katanya, karena kamu temanmu jadi benjut, berarti termasuk di pembuat rasa bersalah. Tepuk tangan untuk Pak Kun, ambil hadiahnya Pak. Ambil hadiahnya, tepuk tangan untuk Pak Kun. Ya, betul. Jadi berarti Pak Agus belum mempraktekkan segitiga restitusi ya. Ngapunten Pak Agus, ngapunten. Ini berdasarkan dari Pak Agus. Nggih. Nah, di situ kan ada. Berarti kan ya termasuk dipraktekkan kan? Nggih. Nggih, maksud saya Pak Agus tadi praktek tapi sebagai pembuat rasa bersalah. Tinggal nanti Pak Agus merubah prakteknya menjadi segitiga restitusi. Ngapunten Pak Agus, itu kan enggak apa-apa. Oh ya monggo. Nggih. Nah, ini sebagai penghukum kalimatnya. Saya sangat kecewa dengan perilakumu, kamu telah melanggar. Maaf Pak, saya tidak bermaksud. Maaf tidak akan mengubah fakta. Itu sebagai penghukum, agak patas ya karena ditunggu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Hari ini saya ingin berbicara. Maaf Pak, saya tidak bermaksud. Maaf tidak akan mengubah dampak yang ditimbulkan benjol tadi kan begitu ya. Kemudian sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini ya seneng tapi bahaya. Kenapa? Wes dekat ambek gurune, jadi nek ana apa-apa njagakno gurune. Dia ingin cari perlindungan, itu bahayanya di situ. Jadi ini juga tidak bagus. Berikutnya sebagai pemantau, mau mantau tok, ya wes tak tunggu perkembanganmu, jangan dilakukan lagi. Seperti itu ya, itu juga tidak mengena. Nah, yang mengena adalah sebagai manajer. Bagaimana sebagai manajer itu menerapkan segitiga restitusi. Di video YouTube ada, bisa dilihat contohnya ya. Nah, ini segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, didem. Wis, kenapa kamu tadi itu keroyokan, misalkan gitu ya. Kemudian setelah itu validasi tindakan. Kalau menurut kamu, saya seneng karena kamu jujur, saya tadi ikut keroyok Pak, ya wis, saya bangga karena kamu jujur, gitu kan.
Tapi kalau menurut kamu kira-kira bagaimana apa yang kamu lakukan supaya tidak terjadi lagi. Nah itu menanyakan keyakinan, seperti itu. Okay? Itu praktek segitiga restitusi. Ini videonya, nanti bisa dilihat di YouTube ya, nanti saya share di video berbagi ya. Satu poin lagi, tadi sudah praktek keyakinan kelas, ya tinggal segitiga restitusi itu tadi sudah. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau kurang paham nanti bisa diskusi dengan saya secara pribadi. Ngapunten Pak Agus, saya tidak menghakimi panjenengan. Ini berdasarkan pemahaman teori seperti itu, jadi mari kita praktekkan sama-sama. Saya juga belajar dari Pak Agus dan guru BK, bagaimana menangani pelanggaran, nanti kita bisa diskusi bareng sama guru piket. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru, barangkali ada ingin ditanyakan lagi, monggo. Pak Kun lagi. Mungkin sedikit meluruskan saja Bu. Jadi kalau di kami itu terkadang melihat anak itu mereka tidak merasa, mereka tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah hal yang salah. Jadi mungkin kadang di awal kita berusaha meyakinkan bahwa tindakan yang sudah kamu lakukan itu tidak tepat. Jadi untuk membangun rasa bahwa dia itu bersalah dalam kasus ini. Tapi setelah itu harus ada intervensi lagi supaya dia ada refleksi, belajar dari kesalahan gitu Bu. Jadi mungkin Pak Agus di awal pasti ada seperti itunya. Gitu. Masih belum lepas dari versi lama tapi itu tetap sudah mengadop versi baru. Jadi tetap menggunakan restitusi tapi terkadang sih nyeleduk yang lama-lama. Karena sudah menjadi kebiasaan kita zaman dulu ya, enggak apa-apa. Kita berubah bersama-sama bertahap, semoga budaya positif yang dari sini tadi bisa kita terapkan dengan baik. Ada yang ingin menyimpulkan barangkali satu orang menyimpulkan? Baik, kita simpulkan bareng-bareng aja ya. Yang pertama yaitu tentang budaya positif, nilai-nilai kebajikan, mulai dari menghargai orang lain dan lain sebagainya tadi ya, disiplin tepat waktu dan lain sebagainya. Jadi anak-anak yang melanggar itu pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Tolong ini ditanyakan, diklarifikasi. Gak boleh kita menjustifikasi, warek iki mangkelno guru tok wis kon niku gak barokah ilmumu, jangan. Pasti ada sesuatu yang belum terpenuhi. Kemudian keyakinan kelas, monggo dipraktekkan nanti keyakinan kelas, dibuat kesepakatan di kelas yang jenengan ajar. Boleh sampling bertahap satu kelas saja sebagai contoh, dipraktekkan dulu evaluasi baru diterapkan di kelas yang lain. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi, monggo tahapannya dilaksanakan, kita coba bareng-bareng. Demikian dari saya diseminasi budaya positif ini, mudah-mudahan menambah manfaat untuk saya pribadi dan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.